Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد kaum muslimin أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Karena karunia Allah begitu banyaknya sehingga selalu dibahasakan dengan dicurahkan, yang artinya yang namanya tercurahkan tak akan pernah bisa kita hitung, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, baik yang terasa maupun yang tak terasa. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bila kita hadir di rumah Allah, ringan langkah kita, selalu teringat, terpaut hati kita untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan karunia di antara karunia-karunia Allah yang sangat besar, yang tak dimiliki oleh banyak manusia saat ini. Maka kita selayaknya haruslah bersyukur kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita, bantu kita dan kuatkan kita semua. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga salawat beserta salam yang selalu kita bacakan agar senantiasa pula Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang mulia ini kita ingin kembali merenungi hal-hal yang mungkin sudah lama kita pelajari. Namun kaum muslimin, begitulah ilmu selalu pudar apabila tak diulangi. Maka ada pepatah mengatakan bagaikan membangkitkan batang terandam. Bahkan ilmu itu bila tidak kita ulang-ulangi, seperti halnya batang yang terandam, berat atau terkubur atau hancur, lapuk segala macamnya. Maka kita harus berupaya membangkitkan kembali, mengeluarkan kembali, sehingga tersegarkan kembali ilmu kita. Bila tak kita bangkitkan, bila tak kita ulangi, maka khawatirnya ilmu-ilmu yang dulu itu, yang sudah kita dengar dulu, bercampur-campur. Nah, sudah banyak, sudah jauh hari yang kita lalui, masa yang kita lewati, maka otomatis akan bercampur-bercampur, maka keluarlah pemikiran-pemikiran berbeda setelah itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita haruslah terus mengulang-ulangi. Sebagaimana dakwah la ilaha illallah ini pun juga pengulang-ulangan juga. La ilaha illallah ini adalah yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. La ilaha illallah semuanya. Artinya pengulang-ulangan ini sangatlah perlu. Dan hari ini kaum muslimin, yang ingin kita ulangi dan kita renungi adalah tentang bagaimana kita bisa meraih pahala dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan terjauhkan dari siksa dan neraka Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, meraih pahala kemudian ampunan Allah, ini semuanya sama artinya. Ketika kita ingin meraih pahala, maka secara otomatis sama halnya kita ingin memperoleh ampunan Allah. Ketika kita ingin memperoleh ampunan Allah, sama halnya kita ingin selamat dari api neraka. Maka semua ini satu makna sebenarnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin mencapai ini, ketika kita ingin melangkah ke sini, supaya kita memperoleh ampunan dari Allah, pahala dari Allah, terjauhkan dari azab neraka, ketika kita ingin melangkah ke sana, maka kita harus tahu aturan-aturannya. Nah, kaum muslimin, bila kita tidak
mengetahui rute perjalanan kita, maka kita khawatir bahwa kita akan mengarah ke jalan yang salah walaupun menurut kita itu benar. Jadi kaum muslimin, ketika kita berbicara masalah agama ini yang berkaitan dengan syariat ini, maka semuanya ini sama. Semua ulama, asatiz kita selalu menyampaikan ini, bahwa bila kita ingin melangkah memperoleh ini semua, maka yang harus kita perhatikan adalah dua hal, yaitu ikhlasnya niat kita, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti berpedoman. Siapa yang kita pedomani? Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bila kita ingin memperoleh ampunan Allah, meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka kita yang pertama sekali haruslah benar-benar membersihkan niat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tak dipungkiri bahwa semua amalan-amalan kita itu sangat mungkin disusupi hal-hal yang sangat kecil dan tipis. Itu sering dan kerap terjadi. Niat kita itu kan tempatnya adalah hati. Tempat niat itu adalah hati. Maka tak ada artinya dan tak sesuai pula dengan petunjuk bila kita berniat itu kita lafazkan dengan mulut kita, lalu kita ucapkan berulang kali lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, ini bukan tolak ukur kaum muslimin, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah hati kita. Bagaimana kita melangkah melaksanakan amalan-amalan ini. Ketika kita ingin melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, apa yang ada dalam hati kita? Apakah benar bahwa kita hadir ke masjid, kemudian kita meletakkan kening kita di tempat sujud, kemudian kita membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim? Benarkah ini semata-mata kita ingin memperoleh karunia dari Allah, ampunan dari Allah? Benarkah? Atau jangan-jangan ada yang lain yang menyusupinya? Apa yang menyusupinya itu? Rupanya hadirnya ke masjid karena segan semua kawan-kawan tetangga sekeliling rumahnya ada berangkat, dia sendiri enggak berangkat. Nah, itulah kaum muslimin yang mengurangi kadar keikhlasan. Berarti pendorong dia hadir ke masjid tadi bukan 100% karena Allah. Walaupun insya Allah tetap berpahala, namun tak murni lagi. Atau nanti ketika dia hadir ke masjid ingin beramal, amalan yang nantinya kita akan bahas ini, apa dorongannya? Nah, rupanya dia ingin terlihat supaya dinilai oleh orang-orang di sekeliling bahwa dia adalah orang yang selalu hadir ke masjid. Artinya ada rasa di dalam hatinya untuk dilihat orang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan syirkun asghar. Syirik yang kecil. Jadi syirik itu ada syirik besar, ada yang kecil. Yang kecil itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecil. Banyak orang tak membayangkannya, tetapi situ sudah perilaku tadi, kejadian kasus tadi, situ sudah mengandung kesalahan besar. Kenapa? Karena harusnya semua nilai ibadah itu kaum muslimin harus mutlak dan murni karena Allah, tetapi disusupi di dalam niatnya, di dalam hatinya tadi ada kepentingan-kepentingan lain. Nah, itulah tetap dinamakan dengan syirik. Jadi syirik itu bukan hanya dia pergi ke laut, jamu-jamu laut, minta bantuan penunggu laut segala macam, pergi ke hutan bawa sesajen, atau dia menyembelih untuk penunggu ini penunggu itu, pasang susu, pergi ke dukun, beramal. Jadi syirik itu bukan hanya seperti itu saja. Itu syirik yang sangat besar tadi, tapi ada syirik yang halus. Dan itu adalah syirik yang apabila hal-hal amalan-amalan yang harusnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tersusupi dengan hal-hal selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita ketika kita ingin memperoleh karunia Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah, maka hati kita haruslah benar-benar kita jaga. Ketika kita ingin melakukan amalan-amalan ini, ibadah-ibadah yang nantinya akan kita buka satu persatu, maka haruslah kita jernihkan hati-hati kita semuanya. Para ulama menyampaikan, seandainya dorongan kita tadi dari awal dari rumah tadi memang ada umpamanya, memang ada karena apa? Karena gak enak dilihat tetangga, karena ingin hadir bersama rame-rame saja, memang ada seperti itu,
Maka kaum muslimin, disampaikan oleh para ulama, sebenarnya ini tidak masalah pada awalnya bila kita melakukan tajdidun niyah setelah itu. Artinya begitu kita sampai ke masjid, ketika kita ingin melaksanakan ibadahnya, kembali kita ingat, oh ini ibadah karena Allah. Maka kaum muslimin melakukan Allah, maka inilah para ulama selalu di dalam daurah, di dalam berbagai daurah, para masyayikh, para ulama apabila mereka menyampaikan ilmu, selalu mereka menyampaikan di awalnya, jaddidu niyatakum, perbaharui niat kalian. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama yang harus selalu kita jaga. Bila mana niat kita telah tercampur, maka hendaklah kita kembali mensterilkan niat kita agar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah kaum muslimin, berpedoman kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah yang telah diberikan rekomendasi pasti dari Allah azza wa jalla, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah, amalan-amalan, apalagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ini harus memang betul-betul berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak 100%. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada inisiasi dari kita, tidak bisa. Bila mutabaah ini kita renggangkan, harusnya mutabaah ini permanen, hanya semata-mata mengikuti sebagaimana yang telah dianjurkan, sebagaimana yang telah dicontohkan, diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, apabila kita renggangkan ini, kita masukkanlah inisiatif-inisiatif kita masukkanlah menurut kita, rasa kita, maka Islam akan berserak ke sana dan ke sini. Itu yang terjadi kaum muslimin. Apabila syariat ini kita campurkan dengan selain mutabaah tadi, selain ittiba, kita campurkan dengan selain ittiba syariat Islam ini kaum muslimin, maka berserak agama kita ini, berserak. Maka itu yang terjadi kaum muslimin. Coba tengok, zikir banyak yang diajarkan dalam syariat kita, termasuk zikir yang paling agung adalah la ilaha illallah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku kalimat yang bisa aku berzikir kepadamu. Lalu Allah menjawab, ya Musa, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha, semua hambamu sudah mengucapkan itu. Jadi Nabi Musa ingin hal yang spesial, zikir yang spesial. Lalu dijawab lagi oleh Allah azza wa jalla, disampaikan oleh Allah azza wa jalla, ya Musa, wahai Musa, seandainya penduduk bumi yang 7, kemudian penduduk langit yang 7 selain Allah azza wa jalla diletakkan di satu telinga timbangan amalan, lalu di sebelahnya lagi la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan condonglah nanti ini, miring timbangan itu ke la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kaum muslimin adalah zikir yang mulia, yang sangat agung dan dahsyat, dan itu adalah miftahul jannah. Tapi kaum muslimin, bila ittiba' direnggangkan, bila mengikuti berpedoman kepada Rasulullah ini direnggangkan, maka berseraklah agama kita. Maka tengoklah kaum muslimin, banyak saudara kita di luar sana, bagaimana cara mereka berzikir la ilaha illallah itu. Ada di Turki sana, zikir la ilaha illallah sambil berputar-putar, luar biasa berputar-putarnya sambil berzikir itu. Tengok bagaimana liarnya dan berserak-seraknya syariat kita, jadinya agama kita berserak-serak. Lalu umumnya kaum muslimin di tengah-tengah kita, banyak pula saudara-saudara kita yang berzikir dengan sambil geleng-geleng kepala. Ada pernah saya tanya, zikir yang umumnya banyak terjadi di tengah-tengah saudara kita itu dimulai dari kanan, la ilaha illallah. Saya tanya itu dulu, itu bagaimana, apa dasarnya kita melaksanakan gerakan-gerakan seperti itu? Lalu dijawablah oleh masyarakat, nah, dasarnya adalah karena la ilaha illallah itu lebih khusyuk dengan adanya goyang-goyang. Lalu kemudian lafaz Allah itu memang harus terhenti di bagian tengah nih. La ilaha illallah, Allah itu pas di tengah nih.
Jadi kaum muslimin, tengoklah bagaimana berserak-seraknya syariat kita setelah itu. Setiap orang akan buat inisiatif masing-masing. Setiap orang akan buat masing-masing. Sampai di bulan Ramadan ini kaum muslimin, di bulan Ramadan ini akan ada sebuah hal yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Yang hal ini, hal mulia ini dipandang baik, tetapi tidak ada nilai ittiba'nya. Apa itu? Yaitu melaksanakan perayaan nuzulul Quran. Maka kita pun mulailah kita menganalisa. Kita bukan menolak semua hal, tidak kaum muslimin, tetapi kita harus menjadi orang yang kritis. Karena semua hal yang berkaitan dengan syariat kita ini, syariat Islam ini, harus ada dasar yang jelas. Kalau istilah hukum apa namanya itu? Legal standing namanya itu ya. Jadi harus ada dasar yang sangat jelas. Apa dasar yang sangat jelas? Yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau dalam usul fiqih ada lagi bertambah ijma' dan qiyas. Kemudian ada beberapa lagi yang menjadi ikhtilaf di sana. Jadi kaum muslimin, kita analisa. Mulailah kita meneliti. Bila memang betul ada ini, ittiba'nya, pedomannya dari Rasul, maka tentu kita akan ikuti. Lalu apa yang terjadi kaum muslimin? Ternyata dasarnya, kenapa diadakan perayaan nuzulul Quran? Ternyata dasarnya adalah karena Al-Quran, nuzulul Quran adalah hal yang dahsyat dalam Islam. Peristiwa turunnya Al-Quran adalah peristiwa yang sangat mulia, yang sangat bersejarah, berpengaruh besar terhadap dunia ini. Ternyata itu dasarnya. Karena memang benar, di masa Rasulullah, para sahabat Nabi itu tidak ada peringatan-peringatan, perayaan seperti itu. Jadi kaum muslimin dimuliakan Allah, ternyata dasarnya ingin melaksanakan perayaan nuzul Quran adalah ingin membesarkan dan mengagungkan peristiwa yang memang agung ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah, memang benar, turunnya Al-Quran adalah peristiwa yang agung. Tetapi kaum muslimin, ketika kita ingin melaksanakan amaliyah seperti ini, perayaan, maka kita perlu ittiba' yang jelas. Bila tidak ada ittiba', maka inilah yang liar terjadi. Islam akan berserak-serak. Maka kaum muslimin, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kemarin di beberapa kajian di tempat lain saya sampaikan dengan bahasa yang saya berdoa kepada Allah, semoga kaum muslimin tercerahkan dengan apa yang kita sampaikan. Alhamdulillah jemaahnya, padahal masjidnya masjid umum, jemaah menerima, alhamdulillah. Karena saya juga memohon kepada Allah, ya Allah, semoga dengan apa yang disampaikan ini bisa mencerahkan kaum muslimin. Kenapa? Karena tentu dalam dakwah ini kita inginkan, bukan ingin menimbulkan pertikaian, kerusuhan, hal yang baru, enggak. Kita ingin merangkul, mengajak saudara kita sesuai dengan ittiba' pedoman dari Rasulullah SAW. Nah kaum muslimin, saya sampaikan kepada saudara-saudara kita, juga kita sampaikan kepada kaum muslimin semuanya, bahwa ketika kita ingin menjadikan hal-hal besar di dalam Islam ini, kita jadikan sebagai perayaan, maka Islam ini akan berserak-serak. Kenapa? Karena dalam Islam ini tidak satu hal besar. Tak satu hal besar itu. Kelahiran Nabi Muhammad, apa alasannya? Karena adalah hal yang besar, benar. Peristiwa Isra Mi'raj, kenapa dirayakan? Kenapa? Peristiwa yang besar, benar. Nuzulul Quran, kenapa dirayakan? Karena peristiwa yang besar, benar. Tetapi peristiwa yang besar bukan 3 itu saja, banyak yang lain. Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab, itu adalah peristiwa yang besar. Maka nanti akan timbul pula lah perayaan nanti, perayaan Islamnya Hamzah dan Umar. Kemudian nantinya apalagi menangnya kaum muslimin di perang Badar, ini adalah hal peristiwa yang besar. Maka nanti akan timbul pula lah perayaan berikutnya, perayaan menang perang Badar. Di perang Badar, maaf kalau bahasa kasarnya, tekapar Abu Jahal tuh, Fir'aun hadhil ummah, tekapar musuh Islam yang luar biasa ini, Abu Jahal ini. Itu adalah hal yang besar. Maka nanti akan muncul pula perayaan nanti berikutnya, perayaan matinya Abu Jahal. Akan muncul perayaan-perayaan lainnya kaum muslimin. Fathu Makkah, hal yang besar. Maka nanti akan muncul lagi perayaan Fathu Makkah. Maka berserak-seraklah Islam setelah itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ittiba' itu adalah hal yang final di dalam masalah agama ini. Perayaan bagaimana panduan dalam Islam ini? Ternyata perayaan yang diizinkan di dalam syariat ini dan memang disahkan oleh syariat kita adalah perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Saking diizinkannya, di hari itu diharamkan untuk berpuasa.
Hari itu adalah hari makan dan minum. Makan aja, silahkan makan terus kita. Sampai-sampai diharamkan untuk berpuasa. Nah, selain itu kaum muslimin, maka tidak ada pedoman kita untuk melaksanakan perayaan-perayaannya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita, bila kita ingin meraih pahala, kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dua ini sudah final, yaitu kita harus ikhlaskan niat kita, murnikan niat kita karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti petunjuk dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Nah, terkhusus di bulan Ramadan ini, bagaimana pula kiat kita, amalan-amalan yang harus kita lakukan agar memperoleh itu semua. Yang pertama kaum muslimin, amalan yang spesial di dalam bulan Ramadan ini, yang nomor satu tak lain adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian kaum muslimin dimuliakan Allah azza wa jalla, banyak sekali dalil-dalil yang panduan-panduan ittiba yang memang sangat jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulannya untuk membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika di dalam bulan Ramadan, di antaranya kita ingin ittiba nih, kita tengok contoh-contohnya bagaimana. Fakana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Quran kulla yaumin marrah. Adalah Utsman bin Affan, beliau radhiyallahu anhu selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari itu satu kali. Allahu Akbar. Jadi memang mereka akan fokuskan amalan mereka ke Al-Quran, dan ini adalah amalan yang sangat prioritas. Dan alhamdulillah sudah banyak kita yang melaksanakannya. Dan semoga Allah bantu dan istiqamahkan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sahabat lainnya seperti Aswad bin Yazid, yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Beliau radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu selalu dikhatamkannya setiap 2 malam. Itu satu kali dia khatam, berarti 30 malam 15 kali. Masya Allah. Ini dah mulai nih kaum muslimin. Kalau yang seperti ini masih bisa kita kejar nih, karena alhamdulillah dulu saya pernah temui ada seorang bapak masih muda, sekarang sudah Allah panggil beliau, semoga Allah rahmati. Bapak ini memang begitu mendapatkan tausiah, kajian ilmu tentang bagaimana prioritas amalan nomor 1 di dalam bulan Ramadan adalah Al-Quran, maka beliau berusaha itu. Di tahun pertama beliau dapat khatamkan 6 kali di dalam bulan Ramadan. Di Ramadan berikutnya 12 atau 13 kali dapat dikhatamkannya Al-Quran. Di Ramadan berikutnya beliau tak jumpa lagi, Allah sudah panggil. Jadi ini kaum muslimin bisa kita bersaing, bisa kita mencoba untuk mengikuti jejak seperti ini. Tentu kita akan bagi-bagi, karena bagi-bagi ini tadilah, bagi-bagi waktu inilah yang paling utama ketika kita ingin melakukan ibadah. Maka ada sebuah kata-kata bijak yang berbunyi, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi kebenaran yang tak teratur, yang tak sistematis, tidak kita rencanakan, tidak kita buat schedule-nya, kebenaran seperti ini akan terkalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Jadi kebenaran yang tidak tersusun akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Kebatilan yang tersusun itu apa tuh? Ya, orang rutin cenderung nggak mau ke masjid. Itu kan nggak mau, itu kan dorongan seperti itu kan dorongan yang banyak sekali terjadi umumnya. Nah, ini kan sudah seperti sistematis ini, bisikan yang fi sudurin nas itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan dari syaitan. Jadi itu sudah umum dan sudah sistematis itu, terus dorongan itu. Sedangkan kita untuk hadir ke masjid tidak pula kita susun schedule kita, niat kita ke sana, maka kita nantinya akan terkalahkan oleh kebatilan yang telah tersusun seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita susun schedule kita, maka insya Allah mengkhatamkan Al-Quran itu bisa kita capai. Seandainya kita minimal ingin mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini, maka singkatnya kita harus mencapai per hari adalah satu juz 1 hari. 1 juz 1 hari itu sangat singkat bapak-bapak dan ibu-ibu. Duduk saja kita bentar 10 menit itu sudah dapat 4 halaman atau 6 halaman, 3 lembar. 1 juz adalah 20 halaman.
Nah, tanggung rasanya itu. Kalau kita udah duduk Bapak dan Ibu, alhamdulillah insyaallah Allah akan karuniakan manisnya iman kepada kita. Maka kalau udah dibuka Al-Qur'an tuh, nah, kita ngaji lah itu, kita baca Al-Qur'an 2 halaman 3 halaman tuh tanggung rasanya tuh. Lanjut lagi. Lanjut lagi, tanggung rasanya. Seperti itulah bila mana manisnya iman itu sudah masuk ke dalam hati kita. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, sebenarnya untuk mencapai khatam Al-Quran itu tidaklah sulit. Namun yang perlu kita perhatikan adalah kita harus susun. Kita harus disiplinkan pembagian waktu dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin, diriwayatkan pula tentang Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala, yakhtimu fi Ramadan fi nahari kulla yawmin khatamah. Jadi Imam Bukhari rahimahullah selalu mengkhatamkan di dalam bulan Ramadan itu setiap satu siangnya itu 1 kali khatam. Di malamnya 2 kali khatam. 2 kali malam, 2 malam itu 1 kali khatam. Berarti 30 tambah 15. 45 kali. Allahu Akbar. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh para muridnya, Imam Syafi'i rahimahullah adalah fi Ramadan 60 khatamatan. Beliau selalu di dalam bulan Ramadan ini, Imam Syafi'i rahimahullah, mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. 60 kali khatam, Pak. Kalau di bulan-bulan lainnya kata muridnya itu biasanya 30 kali khatam. Berarti Imam Syafi'i selalu mengkhatamkan per hari itu 1 kali. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mengaji ini benar-benar untuk kita bawa ke hati kita masing-masing. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, jemaah-jemaah ini kadang diserangnya pula ustadznya. Ustadz, coba apa Ustadz? Kan itu. Maka sama-sama kita berusaha. Inilah model-model, contoh-contoh para salafus salih. Lalu mulailah kita bangun pada diri kita semua. Nah, jadi kaum muslimin dimuliakan Allah, maka apa yang kita pelajari di waktu yang mulia ini langsung kita bawa ke hati kita, jangan tengok kiri kanan apalagi ke depan. Nah, itu ya. Maka kita renungi bersama, inilah contoh-contoh yang mereka lakukan. Kemudian lagi seorang ulama yang selalu disebutkan namanya di dalam berbagai kitab hadis, kemudian tafsir juga, seperti Qatadah, seorang tabi'in, yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Beliau selalu mengkhatamkan setiap 7 hari. Wa fi Ramadan fi kulli salasin. Di dalam bulan Ramadan setiap 3 hari khatam sekali. Allahu Akbar. Kemudian wa fil ashril awakhir fi kulli lailah. Di 10 malam terakhir setiap malam khatam. Allahu Akbar. Jadi itulah buah dari i'tikaf. Nah, ketika kita memang seriuskan kita untuk i'tikaf, ingin mengejar tema kita ini, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka di bulan di 10 malam terakhir nanti ketika kita i'tikaf, maka kita fokuskan di sana dari mulai jam 10 malam sampai nanti jam 5 subuh itu kita terus tilawah membaca Al-Quran 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Ini contoh dari Qatadah rahimahullahu taala. Kemudian juga seperti Az-Zuhri, idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadis wa mujalasati ahli al-ilmi wa yuqbilu ala tilawatil Quran. Seperti Az-Zuhri, beliau apabila masuk bulan Ramadan, beliau pergi dari membaca hadis. Sebelumnya beliau tentunya spesialisnya selalu dalam masalah hadis, kemudian di dalam masalah ilmu-ilmu berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu. Nah, apabila masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan itu tadi, lalu pergilah beliau menuju tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini satu amalan yang nomor 1, yang paling unggul dan diunggulkan di dalam bulan Ramadan, yaitu tilawatul Quran sebagai wasilah kita untuk memperoleh ampunan, rahmat, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua adalah al-qiyam, qiyamu Ramadan, yaitu mendirikan salat, menghidupkan malam dengan terus melaksanakan qiyamu Ramadan. Dalam hal ini umumnya kita laksanakan dengan salat tarawih. Jadi kaum muslimin, Hasan Al-Basri mengatakan, lam ajid syai'an minal ibadah ashadda minas salati fi jawfil lail.
aku tak menemukan dari ibadah ini satupun yang sangat dahsyat, sangat agung melebihi salat di tengah malam. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, qiyamu Ramadan, qiyamul lail adalah hal yang sangat spesial dalam amalan ibadah kita. Terutama lagi kaum muslimin, apabila qiyamu Ramadan ini menghidupkan bulan Ramadan umpamanya setelah selesai tarawih, lalu kita lanjutkan lagi umpamanya nanti di tengah malam, dilanjutkan lagi qiyam menghidupkan malam di rumah kita dalam kesunyian kaum muslimin, maka umumnya kenapa qiyamul lail ini adalah hal yang sangat spesial? Karena ini adalah amalan yang dilaksanakan dalam keadaan tersembunyi. Ketika amalan dalam keadaan tersembunyi mau kita lakukan, kenapa spesial? Maka kita tanyakan kembali, itulah jawabannya. Kenapa mau dilakukan? Kenapa mau dilakukan wahai kaum muslimin? Orang-orang enggak ada lihat. Jangankan orang-orang, keluarga tidur umpamanya, sunyi, tidak ada yang lihat. Kok mau kita bentangkan sajadah di rumah kita? Kok mau kita letakkan kening kita di tempat kaki kita yang setara dengan kaki kita, kita letakkan, kita sujudkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kok mau? Tak ada orang yang lihat. Maka itulah jawabannya kenapa amalan qiyamul lail, qiyamu Ramadan, terkhusus di bulan Ramadan adalah hal yang sangat spesial. Jadi kaum muslimin, semoga kita bisa dan ringan serta Allah bantu kita untuk menghidupkan malam terutama di malam bulan Ramadan. Kemudian As-Sa'ib ibn Yazid, beliau berkata, Amar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma. Jadi Sa'ib ibn Yazid menceritakan ini bahwa Umar bin Khattab di masa beliau menjadi khalifah, beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nasi bi 11 rakaah fi Ramadan. Umar menyuruh dua orang sahabat yang mulia ini untuk salat bersama kaum muslimin, mengimami kaum muslimin dengan salat 11 rakaat. Fakana al-qari yaqra'u bil mi'in. Adalah imam tadi diminta oleh Umar bin Khattab untuk membaca ayat-ayat surah-surah yang jumlahnya seratusan. Jumlah seratusan itu seperti surah Al-Kahfi 110, surah Yusuf 111. Jadi ayat-ayat surah itu yang dibaca Bapak dan Ibu ini dimulakan Allah. Artinya dipanjangkan. Allahu Akbar. Lalu Sa'ib bin Yazid menceritakan, hatta kunna na'tabida 'ala al-'asiyyi min tulil qiyam. Sampai-sampai kami itu bertopang kepada tongkat saking lamanya kami berdiri. Masya Allah. Jadi apa yang mendorong ini tadi? Para sahabat melakukan ini semua tak lain, sesuai dengan tema kita, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga melanjutkan, wa ma kunna nansarif illa fi furu'il fajr. Dan kami tidaklah selesai bubar dari salat tadi itu melainkan tatkala ketika sudah hampir-hampir atau sudah hampir terbit fajar. Berarti sampai subuh, Pak. Allahu Akbar. Beginilah keseriusan mereka. Coba kalau seperti ini kita jadikan ittiba tadi. Contoh-contoh model seperti ini. Kan indah. Karena bagaimana? Karena semua yang mereka lakukan ini orang-orang mulia salafus salih ini. Mereka melakukan ini tak lain karena ada sumbernya. Tak lain ini adalah bersumber dari Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Kemudian dari Abdullah bin Abi Bakar, beliau berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam fanasta'jilul khadama bit-ta'ami makhafatal fajr. Ini Abu Bakar menceritakan radhiyallahu anhu, adalah kami dulunya, kami bubar dari qiyamu Ramadan. Kami bubarnya itu adalah begitu kami bubar langsung kami cepat-cepat meminta kepada pembantu-pembantu untuk bersegera menyiapkan makanan. Kenapa bersegera? Makhafatal fajr, karena khawatir akan masuk waktu fajar. Jadi Allahu Akbar, memang qiyamu Ramadan yang mereka tunjukkan seperti ini, qiyamu yang luar biasa kesungguhannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu,
Itu qiyamul Ramadan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sangat kuat imannya. Nah, sekarang Fudail bin Iyad menitipkan pesan kepada kita semua. Apa kata Fudail bin Iyad? Idza lam taqdir ala qiyamil lail, jika engkau tidak sanggup untuk melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam tadi termasuk salat tarawih, jika kita tidak sanggup melaksanakan qiyamul lail wa siyamin nahar, ditambah lagi puasa di malam hari, puasa di siang hari, malamnya tak salat, siangnya tak puasa, fa'lam annaka mahrumun mukabbal kabbalatska khati'atuka, ketahuilah sesungguhnya engkau sedang terharamkan dari ibadah itu. Kemudian engkau dalam keadaan terbelenggu, dan yang membelenggu engkau adalah kesalahan-kesalahan dosa-dosamu. Itu titip pesan dari Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bahan introspeksi untuk kita semua. Bahwa bila mana kita merasakan kok amalan ini begitu berat kita laksanakan, kok ibadah ini begitu berat. Ini kan amalan-amalan yang sunnah ini. Yang parahnya lagi amalan-amalan yang wajib, bahkan ibadah yang wajib, salat 5 waktu, kok berat. Maka Fudail bin Iyad menitipkan pesan kepada kita, kalau itu yang kita rasakan kaum muslimin, maka kita harus sadar berarti kita sedang terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kita. Maka kita harus ingat, selalu ingat itu kaum muslimin. Beratkah langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah bisa hadir, alhamdulillah. Kemudian ketika qiyamul Ramadan, beratkah langkah kita? Padahal qiyamul Ramadan itu umumnya salat tarawih itu dilaksanakan dari, biasanya umumnya masyarakat itu dari jam 8.30 malam, lalu jam 9 lewat 10 selesai itu Pak. Umumnya di masyarakat umumnya itu dari jam 8.30. Kenapa 8.30? Karena biasa tausiah itu habis Isya sampai 8.30 tausiah. 8.30 sampai 9 lewat 10, paling lama lewat 10, kalau enggak lewat 5 atau 9 pas selesai. Artinya hanya setengah jam rupanya. Setengah jam rupanya. Setengah jam amalan yang tak dijamin bahwa tahun depan kita akan bertemu lagi. Amalan yang berlomba-lomba para ulama salafus saleh, cuma kita umumnya kita laksanakan itu hanya setengah jam. Kok bisa kita merasakan berat yang luar biasa? Maka kaum muslimin, bila itu kita rasakan, maka kita harus selalu untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu ingat bahwa ini ada dosa-dosa yang menghalangi, yang memberatkan pundak kita untuk bergerak ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi amalan yang memang betul ada contohnya. Yang kedua adalah menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah sedekah. Yang sedekah kaum muslimin, sangat banyak nas-nas penjelasan tentang sedekah. Bahkan bila mana kita hadir dan sanggup untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita pun akan memperoleh pahala sebagaimana mereka yang berpuasa. Kemudian di sini dinukilkan lagi dari para sahabat Nabi, di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu yasumu wa la yuftiru illa ma'al masakin. Beliau selalu berpuasa dan tidak mau berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Nah, ini Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini selaras dengan apa yang Rasulullah sampaikan tadi tentang bagaimana keutamaan memberi makan, memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Maka inilah contoh yang sudah cukup sebenarnya kita untuk beribadah. Tak perlu kita gunakan naluri-naluri kita, rasa-rasa, perasaan, inisiatif kita, jadi ibadah itu kita buatkan begini dan begitu. Tak perlu. Banyak lagi amalan yang belum kita laksanakan sesuai dengan panduan dari Rasulullah. Maka tak usah ditambah-tambah. Keaneh rasanya. Ya, tadi malam alhamdulillah ada juga menyampaikan tausiah, nasihat kepada saudara-saudara kita di masjid lain di area Pekanbaru. Jadi saya merasa aneh ketika itu. Ini masjid alhamdulillah jemaah-jemaah kita sudah kita sampaikan bagaimana dalil, bagaimana nas-nas, bagaimana ibadah itu, bagaimana aturan-aturan dalam ibadah, sunnahnya bagaimana. Alhamdulillah. Jadi masjidnya sudah sangat
subur lah pembahasan tentang sunnah di sana. Lalu tadi malam saya agak merasa aneh. Jadi anak agak merasa aneh ketika tadi malam itu salat tarawih, sudah selesai tausiah duduk, tiba-tiba memang kalau udah bulan Ramadan, alhamdulillah kaum muslimin sudah mulai berbondong-bondong hadir ke masjid. Nah, termasuk saudara-saudara kita yang tak pernah nampak di masjid. Kalau ada bulan Ramadan kan selalu pula hadir ke masjid. Alhamdulillah, kita syukuri itu. Maka jangan kita caci mereka, jangan kita singgung mereka. Alhamdulillah kita syukuri mereka. Namun, nah ini kadang-kadang mereka-mereka saudara kita yang sudah biasanya jarang ke masjid, namun di bulan Ramadan alhamdulillah nanti tuh subuh hilang balik itu biasanya tuh. Nah, padahal subuh adalah hukumnya wajib. Salat tarawih sunnah muakkadah. Lalu tertinggalkan yang wajib. Nah, lalu diambil yang sunnah. Hati-hati, itu adalah termasuk langkah-langkah syaitan. Di antara langkah-langkah syaitan itu adalah taqdimul fadil 'alal mafdul. Mendahulukan yang utama dibandingkan yang lebih utama. Hal itu memang utama, ada fadilahnya, tetapi didahulukan dibandingkan yang lebih besar fadilahnya. Jadi yang sangat besar fadilah adalah salat subuh tentunya, ditinggalkan gara-gara tarawih, sudah tarawih tilawah lagi, membaca Al-Quran di masjid, alhamdulillah subuhnya hilang dia. Ini takdimul, hati-hati Bapak dan Ibu. Ini adalah termasuk langkah-langkah dari syaitan. Na'udzubillah. Banyak hal-hal ini yang harus kita ingat itu. Apalagi itu? Setelah salat Isya. Setelah salat Isya, yang paling afdalnya adalah salat ba'diyahnya. Ini langsung dibuat salat tarawih. Ini hati-hati. Apalagi itu kaum muslimin? Setelah salat, umpamanya, setelah salat maghrib atau setelah salat Isya, langsung buka Al-Quran. Membuka Al-Quran, membaca Al-Quran hukumnya itu mengandung fadilah, keutamaan. Membaca Al-Quran itu berpahala, besar pahalanya. Tetapi setelah selesai salat, yang paling utama adalah salat ba'diyah. Jadi kaum muslimin kita harus memang betul-betul ingat, inilah langkah-langkah syaitan. Memang banyak langkahnya. Gak mempan dia menanamkan, menyekutukan Allah, menanamkan gangguan-gangguan pada kita segala macam, sampai nanti di ujungnya di sinilah diputarnya kita dari hal yang lebih utama dibandingkan hal yang utama. Dua-duanya bagus, tetapi ada yang lebih utama dari yang dua tadi, itu diputar oleh syaitan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Abdullah bin Umar. Beliau selalu kalau ingin berbuka puasa, selalu beliau berbuka puasa dengan orang-orang miskin. Maka kaum muslimin, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita saat ini mengaktifkan buka bersama. Buka bersama ini alhamdulillah sudah banyak yang dibuat dalam bentuk yang syar'i. Yang dulu-dulu banyak yang tidak syar'i. Nah, itu banyak. Di mana buka bersama itu? Di rumah-rumah makan. Pada umumnya, pada dasarnya hukumnya al-aslu fil asya'i al-ibaha. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Tetapi rupanya begitu dilaksanakan bukber, buka bersama di rumah makan, apa yang terjadi? Ternyata buka bersamanya sesama kawan kantor bercampur laki-laki perempuan, bini orang laki orang semeja. Allahu Akbar. Suaminya di rumah lah itu, istrinya buka bersama katanya sama bosnya. Allahu Akbar. Anak sekolah laki-laki perempuan bercampur di situ. Oh Ustaz, kami perempuan aja Ustaz. Alhamdulillah perempuan aja, tetapi kokinya yang punya kedainya laki-laki, digoda oleh laki-laki. Banyak kejadian itu, banyak kejadian itu bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kedainya adalah laki-laki masih muda, senyum-senyum dia sama anak-anak perempuan tadi, kan jadi, maka masuklah unsur-unsur terlarang tadinya. Pada dasarnya sah-sah saja, boleh saja, tapi alhamdulillah sekarang buka bersama sudah mulai kita aktifkan secara syar'i. Bagaimana itu? Kita hadirkan di masjid, kita pisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian esensinya tadi, isi dari buka bersama tadi adalah donasi dan infak kita. Artinya kita sedang beramal sebuah amalan yang mulia, yaitu sedekah. Jadi kaum muslimin, marilah kita aktifkan terus seperti ini di dalam bulan Ramadan. Buka bersama, bawa. Kita harus ingat bahwa yang selalu menanamkan di dalam dada kita itu rasa akan miskin. Tak lain itu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu mengiming-imingkan kemiskinan kepada kita. Hati-hati kalau disalurkan ini, maka
maka nanti nggak ada makan. Padahal umumnya di rumah kita itu, wahai kaum muslimin, ini mungkin semua kita merasakan itu. Selalu nasi kita berlebih. Suai Pak. Alhamdulillah, semua kita merasakan itu. Selalu lauk kita berlebih, selalu nasi kita berlebih. Maka yang terjadi setelah itu adalah mubazir. Kita tinggalkan sebuah amalan yang mulia, sedekah, lalu kita terjerumus ke dalam amalan yang berbahaya, itu mubazir. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin, sedekah adalah hal yang harus kita utamakan, terutama lagi di dalam bulan Ramadan. Maka inilah, kalau masalah contoh sedekah ini tak selesai kita bahasnya, sangat dahsyat pembahasan tentang sedekah ini. Para sahabat Nabi itu, kaum muslimin, nah di sini ada poin menarik pula ini. Ketika syariat sedekah itu disampaikan kepada kita, Allah dan Rasulnya menyampaikan tentang keutamaan sedekah, artinya ada syariat sedekah. Maka di sini ada isyarat dari syariat kita bahwa kita harus menjadi umat orang-orang yang kaya. Jadi kita ternyata disuruh untuk jadi orang kaya, wahai kaum muslimin. Jadi orang kaya. Dan ketertarikan diri kita, hati kita untuk kepada harta itu normal, manusiawi. Karena itu yang telah Allah tanamkan pada diri kita semua. Jadi aksesoris tubuh kita ini bukan hanya tangan, mata, mulut, akal, hati. Ternyata ada lainnya. Apa kata Allah? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati ila akhir ayat. Dihiasi keinginan, ketertarikan kepada manusia ini, pada diri manusia ini, ketertarikan kepada perempuan. Ini ayatnya kepada tentang laki-laki. Maka manusia yang ciptaan Allah ini semuanya yang laki-laki pasti tertarik kepada perempuan. Kalau ada laki-laki yang tertarik kepada laki-laki, Allahu Akbar, maka Allah sampaikan mereka-mereka ini dengan istilah lam ya'ti ahadun minal alamin. Belum pernah ada yang berbuat seperti itu di semesta alam ini. Suka sesama jenis itu Allah sampaikan seperti itu. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini seperti itu, yang suka sesama jenis. Maaf-maafnya sampai kambing pun tahu dia mana kambing jantan, kambing betina. Kalau kambing jantan ketemu kambing jantan, takkan dia kawin. Pasti kepala dia dikasihnya itu, berkelahi dia itu. Kambing jantan bertemu kambing jantan berkelahi. Ayam jantan bertemu ayam jantan berkelahi. Bisa pula jantan sama jantan sekasurnya. Kan aneh sudah itu. Oke, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tegas Allah sampaikan bahwa mereka ini adalah spesies yang tak pernah ada di semesta dunia ini melakukan itu. Kalau ada yang suka sesama jenis, bahkan binatang sekalipun sukanya kepada jenis yang lain. Itu binatang, tumbuhan pun juga sama ternyata. Sawit itu atau tumbuhan-tumbuhan lain nanti kan itu kan disirami, itu kan secara ilmu IPA lah Bapak, Bu, kan? Disirami oleh serbuk sari. Serbuk sari itu artinya ada yang dia dari yang jantannya, ada yang membuahi yang putih yang betinanya. Seperti itu polanya semesta alam ini. Ada datang pula lah yang ini sesama yang ini. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Ternyata kalau kita kembali ke masalah sedekah ini, maka ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Maka para sahabat Nabi seperti itu semuanya. Sahabat Nabi itu adalah tajir, para pedagang, orang-orang pengusaha, dan mereka sebagai pengusaha itu kalau sekarang bahasa canggihnya eksportir, importir mereka itu. Karena perdagangan mereka itu para sahabat Nabi ini berniaganya kemana? Ke Syam, itu kan udah lintas negara. Ke Yaman, nanti ke Najd, ke lintas negara mereka perniagaan mereka. Maka tak heran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, para sejarah mulai menghitung-hitung nih, Abu Bakar Siddiq telah mendonasikan hartanya, sedikitnya ada 20 budak yang dimerdekakannya, termasuk Bilal bin Rabah. 20 budak. Dan Abu Bakar Siddiq telah menghabiskan 40.000 dinar. 40.000 dinar Bapak dan Ibu. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar. Sekarang 1 gram itu 1 juta lebih. Berarti 1 dinar itu 4 juta lebih. Kita genapkanlah 4 juta. 4 juta kali 40.000, 160 miliar. Infaknya Abu Bakar memerdekakan budak, baru satu cabang itu.
Belum lagi ketika perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan open donasi. Datang Abu Bakar, dibawanya semua hartanya. Awalnya Umar, dibawanya setengah hartanya. Lalu setelah itu datang Abu Bakar membawa semua hartanya. Langsung Umar mengatakan, semenjak ini aku yakin, aku pahami, aku sadari bahwa aku tak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah itu datang Utsman bin Affan, dibawanya 1000 dinar, dicurahkannya ke pangkuan Rasulullah. Ini wahai Rasulullah, infakku 1000 dinar kali 4 juta, 4 miliar. Kemudian lagi setelah itu datang Utsman lagi membawa wahai Rasulullah 100 ekor unta full set dengan perlengkapan perangnya oleh Utsman bin Affan. Satu ekor unta itu paling murah 35 juta. Kalau ada di bawah itu onta-onta yang mana lah itu? 35 juta kali 100, 3,5 miliar. Setelah itu datang lagi Utsman, 100 lagi. Setelah itu 100 lagi, 300 onta. Tapi kurang 11 miliar, tambah 4, 15 miliar. Allahu Akbar. Sahabat yang lain seperti itu juga. Abu Darda, seorang pedagang antar negara sampai ke Yaman, beliau berniaganya. Sahabat Nabi seperti itu kaum muslimin. Nah, mereka setelah mereka berharta, mereka letakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keseriusan mereka, dan pertanyaannya adalah kenapa mau mereka melakukan seperti itu? Kenapa para sahabat Nabi ini berlomba-lomba? Berlomba-lomba. Sampai di suatu khutbah Aid, begitu selesai Rasulullah khutbah Aid, Rasulullah pun mengatakan kepada kaum wanita, "Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara man finnar." Karena aku telah ditampakkan oleh Allah bahwa kalianlah yang mendominasi penduduk neraka. Penyebabnya adalah karena umumnya perempuan ini sifatnya atau selalu dilakukan oleh perempuan itu adalah takfurnal ashir. Selalu mereka kufur melawan suami. Maka tengoklah apa yang terjadi itu. Di pengadilan-pengadilan tuntutan cerai itu selalu umumnya itu adalah suami tidak memberi nafkah, padahal anaknya udah 5. Gimana cara anaknya 5 tadi kalau nggak ada nafkah itu? Selalu seperti itu. Bahkan kalau nanti jalan-jalan pergi ke pasar atau ke mall sama bapak-bapak kalau sampai ke mall yang bapak cari pasti satu cuman, Pak, kursi. Kalau ibu-ibu nampak semua jualan tuh. Jadi bapak-bapak selalu itu duduk di kursi, ibu-ibu kelilinglah mall itu belanja, shopping. Sudah itu nanti dikatakan suami tidak memberi nafkah. Itu yang terjadi. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia ini, kaum wanita dari kalangan sahabat ini. Begitu mendengar ucapan dari Rasulullah SAW, mereka cabut perhiasan yang ada pada diri mereka. Yang punya gelang emas, yang punya cincin, yang punya, mereka lemparkan, wahai Rasulullah ini, wahai Rasulullah ini, wahai Rasulullah. Kok mau, pertanyaannya, kok mau mereka melakukan itu semua, meletakkan semua harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok mau? Tak lain, dorongan di hati mereka adalah harapan ingin memperoleh pahala dari Allah dan harapan memperoleh ampunan dari Allah azza wa jalla. Sampai kaum muslimin dimuliakan Allah azza wa jalla, begitulah yang terus terjadi. Para sahabat akan terus, orang-orang salafus saleh, orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah, selalu mereka ingin berbondong-bondong. Kita selalu kaji, bahas tentang bagaimana sahabat-sahabat ini, bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal terlambat dia masuk Islam, dia merasa dirinya terlambat. Ketika di perang Yarmuk, dia tunjukkan bagaimana dahsyatnya harapan dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, "Man yubayi'u 'alal maut, man yubayi'uni 'alal maut." Siapa yang ingin membaiatku, berjanji kepada aku sampai mati di perang Yarmuk ini. Sekelompok sahabat, orang-orang yang berada di sekitarnya ikut kepada Ikrimah. Maka setelah itu ditemukanlah Ikrimah di perang Yarmuk tadi melawan orang Romawi yang jumlahnya lebih kurang 30.000. Ada riwayat mengatakan 100.000 orang Romawi, ada mengatakan 300.000, wallahu alam. Tetapi ketika itu selesai perang, ditemukan Ikrimah bin Abi Jahal tergeletak, lalu ditemukan di tubuhnya bid'un wa sab'una jurhatan, ada 70-an luka-luka yang ada di tubuhnya. Allahu Akbar. Apa yang mendorong mereka melakukan hal seperti itu? Kemudian kita juga sudah bahas kemarin bagaimana Abdullah bin Jahsy ketika beliau ingin perang Uhud tadi bersama dengan Amr bin As, dua-dua mereka sedang berdoa. Ayolah kita saling berdoa. Amr bin As berdoa, "Ya Allah,
pertemukanlah aku dengan musuh yang perkasa, aku berperang melawan dia, dia pun berperang melawanku, lalu aku tumbangkan dia sehingga aku mendapatkan salbnya, harta yang ada di sekitaran dia, di tubuh dia aku peroleh itu doa Ammar bin As. Lalu datanglah Abdullah bin Jahsy, mirip tapi berbeda. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang perkasa, ku perangi dia, dia perangiku, lalu dia pun berhasil menumbangiku, lalu berhasil dia membunuhku, lalu setelah itu hidung dan telingaku pun disobeknya, dipotongnya, sehingga nanti ketika aku bertemu dengan engkau ya Allah, engkau akan bertanya, kenapa hidung dan telingamu? Lalu ku jawab, ya Allah, itu semua karena engkau ya Allah. Apa yang mendorong ini semua, wahai kaum muslimin? Ada lagi sahabat yang mungkin belum kita bahas kemarin, Ammar ibnul Jamuh, ayah dari Muaz dan Muawwaz, orang yang membunuh Abu Jahal. Yang menumbangkan Abu Jahal adalah Muaz dan Muawwaz. Ayah mereka adalah Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh ketika ingin berangkat perang Uhud, itu anak-anaknya melarang, karena Ammar bin Jamuh ini adalah orang yang memiliki cacat di kakinya, agak pincang. Dilarang, dicegah oleh anak-anaknya. Lalu Ammar bin Jamuh yang sudah tua renta dengan pincang mendatangi Rasulullah SAW, terus meminta kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun diizinkan oleh Rasulullah masuk di perang Uhud. Beliau pun akhirnya memperoleh syahid. Apa yang mendorong orang-orang seperti ini, wahai kaum muslimin, untuk meletakkan harta mereka, nyawa mereka, semua yang ada pada diri mereka, mereka letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa dorongan ini semua? Tak lain, itulah dorongan untuk memperoleh ridha Allah, memperoleh pahala dari Allah, memperoleh ampunan dari Allah, dan semoga Allah pun menjauhkan mereka, menyelamatkan mereka dari azabnya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cukuplah ini sebagai pedoman untuk kita. Semoga dapat menjadi bahan renungan kita semua, inspirasi untuk kita semua, jadi bahan renungan kita bersama. Semoga bulan Ramadan ini menjadi momen kita untuk memang betul-betul mengikuti jejak-jejak mereka, bagaimana kesungguhan memperoleh, meraih itu semua. Hadza wa sallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.